Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Putra. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang teks cerita sejarah, kita harus tahu definisi dari teks cerita sejarah itu sendiri. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu, yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarangnya. Kemudian ada perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, judul teks cerita sejarah lebih implisit, sedangkan teks sejarah lebih eksplisit. Kedua, orientasi teks cerita sejarah memperkenalkan tokoh dan latar cerita, sedangkan teks sejarah terdiri dari pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Ketiga, bagian akhir teks sejarah merupakan penyelesaian dari konflik cerita, sedangkan teks sejarah berisi kesimpulan. Yang keempat, teks cerita sejarah memiliki koda, sedangkan teks sejarah tidak memiliki koda. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Kedua, berbentuk rekon atau cerita ulang. Ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat, isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Yang kelima, struktur teksnya kronologis dan runtut. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau disebut orientasi. Bagian ini memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tokoh, tempat, maupun peristiwa. Kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini disajikan di awal peristiwa yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, menuju konflik. Di bagian ini terjadi peningkatan perhatian. Keempat, puncak konflik. Di bagian inilah cerita yang paling besar dan mendebarkan. Yang kelima, penyelesaian atau disebut resolusi. Bagian ini sering dinyatakan nasib akhir dari tokoh utama. Yang terakhir ada koda. Bagian ini berupa pesan moral yang terdapat dalam cerita teks. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada keterangan waktu. Kedua, keterangan tempat. Ketiga, kata ganti orang ketiga. Keempat, konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Kelima, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam, nomina atau kata benda. Ketujuh, verba atau kata kerja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.